siap memuliakan Nabi, siap mengagungkan Nabi, siap membesarkan Nabi, siap berkorban untuk Nabi. Betul. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi subhanahu al-wadihil burhanu. المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه ثم الحمد لله الذي هدانا بنعمة الإسلام والإيمان وجعلنا من أفضل الأمة في الدنيا والآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتى يا رزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء، جامع العلماء الآملين والمشايخ وكل الأساتذة الذي يحضرون في هذا المكان المبارك ويحضرون في هذه الليلة المبارك، أشهدكم من أهل الخير وأشهدكم من أهل الجنة، وللخصوص كل العترة الرسول يحضرون في هذا المكان المبارك بالبركة المصطفى صلى الله عليه wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para guru-guru kita, para alim ulama kita, para habaib kita yang hadir pada kesempatan ini malam, Sayyid Al-Habib Umar Al-Attas wa Syekhi Sayyid Al-Habib Ja'far Al-Idrus, walil khusus Syekhi Ki Haji Yusuf Al-Hamidi, walil khusus Raisul Ma'had wa Mudirul Ma'had Al-Futuhat. Kita doakan semua para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ajangan kita, mudah-mudahan selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non-sipilnya, serta panitia penyelenggara peringatan Maulid Agung Baginda Rasul, dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita mengagungkan nama yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, kita membesarkan nama yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, kita memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Seluruhnya angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah, mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak, syahrul maulidur rasul, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan bil barakati Rabbu Jalalah Rahmanur Rahimul Malikul Quddus, tidaklah kita meninggal kecuali Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, sebelum saya lanjut, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir pada ini malam, kita duduk pada ini acara. Cuman ini sudah mau jam 11 malam. Dengar kabar, punya kabar orang Cisauk kalau ngaji itu lastuli. Tahu lastuli? Jam 11 nyatu balik. Orang Cisauk angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut Allah berikan kepada kita dari lahirnya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Terkhususnya pada ini malam Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir dan berkumpul pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Rabbal. Hadirnya kalian pada ini malam, duduknya kalian pada ini tempat, yang mengundang kalian bukan saya. Saya nggak pernah mengundang kalian untuk hadir pada ini malam. Saya nggak pernah bikin video untuk ngajak kalian hadir pada ini malam. Tidak. Kalian hadir pada ini malam bukan karena undangan dari kiainya, dari ustadznya, dari habaibnya, dari ajengannya, dari panitianya. Bukan. Kalian hadir pada ini malam, hadir kalian atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, falyufaqih, maka akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalian hadir pada ini malam, selain Allah berikan nikmat sehat kepada kalian, selain Allah meridhai kalian, kalian dengan hadirnya pada ini malam, mau yang duduk, mau yang berdiri, mau yang dekat, mau yang jauh, kalian semua dengan hadirnya kalian pada ini malam, maka kalian semua diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Mulianya kita di hadapan Allah bukan karena saya duduk di kursi lalu kalian duduk di bawah, lalu saya lebih mulia dari kalian. Bukan. Kemuliaan yang kita punya, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bukan dikarenakan harta yang kita miliki. Sebanyak apapun harta kalian, sebesar apapun rumah kalian, semewah apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun yang namanya pangkat saudara, yang namanya jabatan, yang namanya tahta, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau Anda seorang RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sekalipun jabatan Anda seorang anak presiden, nggak bakal membuat Anda mulia di hadapan Allah. Bahkan sekalipun saudara, maaf, sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan, seorang habib sekalipun, gak bakal Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tiap tahun bolak-balik pergi haji, belum tentu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh Habib, kok bisa begitu Habib? Kami umat Islam yang hadir pada ini malam, semuanya kami cinta kepada para ulama kita, kami cinta kepada para kiai kita, kami cinta kepada para ajengan, dan kami mencintai mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, seorang ulama itu mulia, kiai mulia, ustaz mulia, ajengan mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisa menyampaikan seperti itu saudara. Ayo sama-sama kita buka kitab Sofwatuz Zubat. Di syair yang ke-8 dalam kitab tersebut menyampaikan kepada kita, wa qala fi syair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang ajengan, bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai mulia karena ilmunya, ustaz mulia karena ilmunya. Tapi sayang, ilmihi lam ya'malan, ilmunya tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan tidak sedikit di zaman sekarang ulama-ulama yang punya ilmu agama bukan menghidupkan agama Allah, tapi mencari hidup dalam agama Allah. Mereka menjual syariat, mereka menjual ayat, mereka menjual agama hanya untuk kesenangan perut pribadinya. Maka apa yang terjadi saudara? Itu ulama, itu kiai, itu ustaz, mu'adzab min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Terus kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena harta, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya gak usah cari kemana-mana. Jawabannya ada di rumah kalian, yaitu di dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bidzalika falyafrahu." Yang artinya, qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa bi rahmatihi, dan juga kasih sayangnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan kedua perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan perkara yang Allah berikan kepada kita, yaitu dua perkara. Yang pertama fadlullah, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau kita bahas keagungan Allah pada ini malam, ini pengajian sampai besok pagi nggak bakal beres, saudara. Keagungan Allah itu banyak, kebesaran Allah itu banyak, kemuliaan Allah itu banyak. Allah ciptakan surga dengan nikmatnya, itu kemuliaan Allah. Allah ciptakan neraka dengan azabnya, itu kebesaran Allah. Allah ciptakan dunia dengan indahnya alam, itu kasih sayang, itu kemuliaan Allah, itu kebesaran Allah, itu keagungan Allah. Allah ciptakan saya, kalian, manusia, binatang, hewan, itu semua keagungan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir, itu semua keagungan Allah, itu semua kebesaran Allah. Jadi kalau kita mau bahas keagungan Allah, tidak ada barometer yang bisa menghitung dan mencatat keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan dunia? Maka kalau begitu, siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Betul. Takbir. Maka saudara, Allah yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa di hadapan Allah, itu lemah, hanyalah seorang hamba. Dan kalau kita cari mana keagungan Allah yang dimaksudkan di dalam ini ayat untuk kita bergembira dengan kemuliaan tersebut, maka untuk menjelaskan Al-Quran tidak boleh pakai akal logika. Menjelaskan Al-Quran nggak boleh pakai terjemahannya saja. Pada ini malam, ayo sama-sama kita buka ilmu Al-Quran. Apa itu ilmu Al-Quran? Apakah itu ilmu tajwid? Bukan. Ilmu untuk menerangkan dan menjelaskan serta mencari intisari dari setiap firman Allah. Ayo kita gunakan ilmu tafsir. Ini pondok pesantren Al-Futuhat. Ini santri pasti di pondoknya belajar yang namanya Jalalain, Jailani. Itu kitab tafsirnya para ulama untuk menerangkan firman Allah. Pada ini malam saya bawa 4 kitab. Yang pertama kitab tafsir Athur Mansur bitafsir bil Ma'thur karangan Imam Ibnu Abbas rahimahumullah. Kita buka Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi. Kita buka kitab Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kita buka kitab Katsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Buka Jalalain, buka Jailani. Jumhurul ulama, mayoritas ulama sepakat bahwasannya fadlullah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat. Bukan surga dengan nikmatnya, bukan dunia dengan indahnya alam, bukan neraka dengan azabnya, tapi fadlullah fi hadhil ayat fahuwal Quran. Kemuliaan Allah di dalam ini ayat adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Fabidzalika, maka dengan kedua perkara tersebut, yang pertama adalah Al-Quran, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian. Lalu bagaimana cara kita bergembira dengan adanya Al-Quran? Maka ada 3 cara yang paling gampang. Yang pertama, mengamalkan, mendawamkan, dan membaca daripada Al-Quran. Sebelum kita melakukan 3 perkara tersebut, maka minimal kita semua punya Al-Quran. Maka saya tanya, semua jamaah di rumah punya Al-Quran apa enggak? Kurang kedengar, punya apa enggak? Kurang semangat, punya apa enggak? Betul. Saya tanya lagi, Al-Qurannya dibaca apa enggak? Benar. Saya tanya main perempuan dulu, karena biasanya yang rajin ngaji ini perempuan. Yang perempuan saya tanya, punya Al-Quran apa enggak? Yang di sono enggak ada suaranya, punya apa enggak? Betul.
Dua-duanya jawab yang kompak, jawab yang semangat. Dibaca apa enggak? Benar. Yakin. Tapi aing bisa ningali nya beungeut sia, ieu beungeut berdosa kabeh. Ieu beungeut tandukan kabeh ya. Ieu beungeut iblis kabeh ya. Jawab pertanyaan aing sing jujur. Mun sia ngabohong ku aing doakeun salaki sia nyandung. Jawab sing jujur, Al-Qur'an dibaca teh. Masih ngabohong keneh ka aing sia. Sapoe baraha kali sia baca Al-Qur'an? Baraha? Sakali. Gede bohong sia. Jawab pertanyaan aing, sapoe baraha kali sia baca Al-Qur'an? Sakali. Sakali sapoe. Bohong. Nabi benar Nabi sekali nggak bohong. Oke, kalau begitu nggak usah tanya orang lain. Tanya ke diri sia sorangan. Baraha kali umat Islam zaman ayeuna panglobana pangseringna baca Al-Qur'an sapoe baraha kali. Sakali bohong panglobana umat Islam zaman ayeuna paling seringna paling gampangna paling seringna baca Al-Qur'an lain sapoe sakali tapi saminggu sakali. Benar. Yes. Betul. Eta hongkul malam Jumat doang. Nu dibaca we kalau Baqarah nepi ka Ikhlas. Yasin hungkul. Nu geus ieu loba teh. Benar teh. Na'udzubillahi min. Sedangkan ketika Nabi wafat, Nabi tidak meninggalkan harta, Nabi tidak meninggalkan dunia. Yang Nabi tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak umat Islam zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam, dia banting tulang, kumpulkan harta, kejar dunia, tapi lupa kepada siapa yang menciptakan dunia, saudara. Dia kejar harta, tapi lupa kepada siapa yang memberikan harta. Dia kejar dunia, tapi lupa kepada siapa yang memberikan kehidupan. Na'udzubillahi min. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Allah jadikan kita hamba yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Nah itu yang pertama saudara. Yang pertama adalah fadlullah, yaitu Al-Quran. Sedangkan yang kedua, ini adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah. Dan ini yang saya maksud, yang membuat kita semua mulia adalah dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian, saya, kalian masuk dalam surga bukan karena sholat yang kita lakukan, bukan karena sedekah yang kita keluarkan, bukan karena puasa yang kita kerjakan, tapi kita masuk dalam surganya Allah dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang saya maksud. Jangan dijadikan kita umatnya Nabi, itu yang membuat kita masuk ke dalam surga. Pas balik di pengajian ieu penting-penting beres balik ka imah aya nu salah tangga, aya dusta di antara kita. Balik pengajian mi cek Habib Reza aing asup ka surga lain ku sabab salat, berarti aing teu kudu salat. Berarti lamun kitu ku aing jawab deui sakabeh jamaah dieu ku aing jamin si asup ka surga Allah. Wah, Habib Reza menjamin masuk dalam surga orang yang paling punya kunci surga. Itu kalau kata orang-orang bazar begitu. Ini saya kan selalu difitnah punya kunci surga. Maka saya katakan, kalian masuk dalam surga bukan karena saya, tapi kalian masuk dalam surga karena keimanan kalian kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang mengantarkan kalian masuk dalam surga. Saya sampaikan kepada kalian bahwasanya yang membuat kita mulia adalah dengan Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Apapun alladzina ta'allaq bin nabi akramah Allah fi dunya wal akhir. Sekarang kita bawa lagi 4 kitab. Yang pertama, buka kitab Taqriratus Sadidah ala al-fiqh madhab Syafi'iyah lil alama al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith al-Madinah al-Munawwarah al-Husaini asy-Syafi'i fa huwa min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Beliau ini orang kelahiran Indonesia. Cuma besar di Madinah, menjadi mufti di Madinah.
Di dalam kitab Taqri'atus Sadidah ini menjelaskan tentang fikih, saudara, tentang ibadah, ubudiyah, sholat baik gimana, wudu baiknya gimana, puasa baiknya gimana. Cuman saya bosan kalau ngejelasin tentang fikih, saya bosan. Saya nggak bakal ngejelasin tentang fikih pada ini malam. Saya pengen kalau yang punya kitab silahkan buka babul miyah, bab tentang air. Di situ menjelaskan ada air suci mensucikan, yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi saya nggak bakal bahas itu. Saya bahas dalam itu kitab ada satu syair yang mengatakan afdalul miyah arba'atul miyah. Afdalul miyah arba'atul miyah. Kitab itu dikatakan disampaikan sesungguhnya ada 4 air yang mana air tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja air tersebut? Yang pertama, ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar dari jari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ma'u Zamzam, air sumur Zamzam. Yang insya Allah mayoritas jamaah pernah minum air Zamzam. Yang ketiga, ma'ul Kautsar, air telaga Kautsar yang ada di surganya Allah. Yang keempat, ma'un Nil Mesir, air sungai Nil yang ada di Mesir. Itu afdalul miyah, paling afdolnya air, paling baiknya air, paling sempurnanya air. Kita buka kitab yang lain, yaitu Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah Minhajut Talibin. Kitab Hawashi Syarwani ada satu penjelasan yang menarik. Apa penjelasan tersebut? Inna afdalal layali arba'atil layali. Sesungguhnya ada 4 malam yang malam tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi 4 air, saudara. Kalau sekarang 4 malam. Ini kalau ada papan tulis sebenarnya enak ngejelasinnya. Ada 4 air, ada 4 malam. Air sudah saya jelasin. Sekarang tinggal kita jelaskan 4 malam. Apa saja keempat malam tersebut? Yang pertama, Lailatul Itsnain, yaitu malam Senin. Yang kedua, Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Wa akhirahu, dan yang terakhir, Lailatul Jumu'at, ataupun malam Jumat. Yang pertama apa? Hanya ada 4 malam. Yang pertama malam Senin, kedua malam Lailatul Qadar, ketiga malam Isra wal Mi'raj, yang terakhir adalah malam Jumat. Sudah paham, sudah jelas, sudah dapat. Ayo kita gabungkan kedua poin tersebut. Dari berbeda kitab, dari berbeda imam, dari berbeda penjelasan, ketika kedua poin itu digabungkan, paling afdolnya air, paling afdolnya malam. Ketika digabungkan, maka akan ada sebuah jawaban di balik sebuah pernyataan, yaitu sama-sama yang pertama kali disebutkan dalam kedua poin adalah perkara yang terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya punya guru, Sayyidil Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas al-Maliki, Makkahul Mukarramah, Al-Husaini Asy-Syafi'i, fahuwa min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Beliau ketika dalam madrasahnya mengatakan kepada salah satu muridnya, yang mana di situ ada saya punya guru, Sayyidil Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman ibn Syihab. Beliau mengatakan kepada muridnya dengan syairnya Sayyid Amin Qutbi, yang mana Sayyid Amin Qutbi dalam syairnya mengatakan, ya Lailatul Itsnaini madha safahat, bahwasannya malam Senin itu lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Kok bisa deh? Dalam Al-Quran Allah mengatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa malam Senin lebih baik dari malam Lailatul Qadar? Maka saya punya guru Sayyidil Abu Ya Al-Maliki, beliau mengatakan Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan ada Al-Quran, Sunnah, dunia, isinya, saya, kalian, tidak bakal Allah ciptakan kalau bukan karena sebab perkaranya malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah malam yang terdapat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka ayo sama-sama kita bayangkan, saudara, sebuah malam
yang malam tersebut terdapat kelahirannya baginda Nabi, itu malam bisa dimuliakan oleh Allah, lebih mulia dari malam-malam yang lain. Lalu bagaimana dengan kalian yang hadir pada ini malam, yang duduk pada ini tempat, yang kalian basahi mulut kalian untuk salawat kepada Nabi? Lalu bagaimana dengan hati kalian yang terukir dalam hati kalian namanya baginda Rasul? Lalu bagaimana dengan kalian yang mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk mengagungkan bulan kelahiran Nabi? Maka ini yang menjadikan sababiah kalian akan dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita punya Nabi afdalu min kullil anbiya, lebih afdal, wa ashrafu min kullil anbiya, lebih mulia dari seluruh para nabi. Al-aba'ul ummah, ayahnya manusia, Sayyidina Adam alaihissalam. Allah turunkan ke dunia karena satu kesalahan, beratus tahun bertaubat tak kunjung diterima. Datang ke kota Makkah, ya Rabbi haqqi Muhammad ighfir dhunub. Wahai Allah, dengan hak kemuliaannya baginda Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Dosanya Nabi Adam diampuni karena mengaitkan dirinya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara, saya mengatakan seperti ini bukan berarti para nabi nggak mulia, bukan. Seluruh nabi itu mulia. Saya tanya lagi, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kita punya nabi mulia atau tidak? Agung atau tidak? Siap memuliakan nabi, siap mengagungkan nabi, siap membesarkan nabi, siap berkorban untuk nabi. Betul. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saudara, saya tanya lagi, semua umat Islam yang hadir pada ini malam cinta nggak sama Nabi? Kurang kompak, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Betul. Kadang-kadang maaf, ya anak-anak hadroh ini jadi kurang ajar juga sama Nabi. Di zaman sekarang ada qasidah yang bikin kurang ajar sama Rasul. Apa bib qasidahnya? Ya nam suti, ya nam suti, ya nam suti. Saya lamun kos itu kue doa terus saya sing pincang saya bawa suti. Saya nggak suka, apalagi sama salawat-salawat zaman sekarang nih. Pacaran tidak perlu. Qasidah kos itu mana yang bobohan? Iya, iya. Ini saya kasih tahu kepada kalian kan. Ini salah satu titik kurang ajarnya sama Rasulnya begini. Nggak ada akhlak ya sama Nabi begini. Nyebutin nama Nabi dengan namanya doang pun nggak ada akhlak. Walaupun nggak pakai kalimat si, cuma nyebutin contoh Muhammad. Itu nggak ada akhlak, saudara. Seakan-akan menganggap Nabi itu kos babatuan sorangan. Kia we kia. Di kampung dia Cisaut, contoh di Cisaut ya. Ayat jelema mangkat haji, pulang haji ente dipanggil haji ngadat moal. Kita hukum ngadat. Kumaha Nabi? Ya Nabi gak bakal marah. Cuman ini ta'adduban umat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adabnya umat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Alhamdulillah. Tadi Al-Quran udah kita jelaskan. Sekarang rahmatnya Allah. Maka bagaimana cara kita bergembira atas Allah berikan rahmat kepada kita? Yaitu dengan hadirnya kita pada peringatan dini malam. Hadirnya kita pada perayaan maulid agungnya baginda Rasul. Ini adalah cara kita bergembira atas dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Abu Yahudi sekarang sudah tidak ada, betul. Tahun kemarin ada hallnya, ulama ada hallnya, kiai ada hallnya. Saya punya kakek dari sebelah istri di Empang, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Lantos, ada hallnya kemarin. Ini nggak jauh, saudara. Ulama, kiai, ustadz, habib ada hall. Kenapa Nabi tidak ada hallnya? Maka jawabannya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan kelahirannya, bukan bersedih atas meninggalnya Nabi. Maka dengan bergembira tersebut, itu menjadikan kewajiban atas bergembiranya kita dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Ngomong maulidan haram, bid'ah di zaman Nabi. Tawasul, ziarah, tahlil, bid'ah di zaman Nabi. Bukan hanya orang Wahabi Salafi, orang Persis juga begitu. Orang Persis anti sama tahlil, nggak suka sama tahlil. Maka saya tanya,
Jelasin apa jangan? Jelaskan apa jangan? Betul. Ini saya kasih tahu nih kalian ya. Ini kalian semua nih. Kalau kalian di kampung merayakan acara maulid, jangan kelihatan gobloknya. Kalau cinta sama Nabi, jangan kelihatan gobloknya. Ini banyak orang-orang di kampung ngerayain maulid, pas lagi peringatan maulid ngomong begini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah." Ini kalau ada orang kiai ngomong kayak begini, suruh ngaji lagi, buka kitab lagi, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Ini hadis tidak ada dalam kitab sahihnya para ulama. Ini hadis munqati ala sanad, terputus sanadnya itu hadis, dan ini hadis menjadi hadis yang dhaif. Jadi kalau mau merayakan maulid, jangan kelihatan goblok. Merayakan maulid tapi bawa hadis palsu, maka orang Wahabi bakal ketawa, saudara. Orang Wahabi bakal ketawa, ngerayain maulid tapi gak punya dalil. Karena begini, saudara, orang Wahabi Salafi punya dalil yang lebih kuat. Banyak dalilnya, saya bawa satu saja yang sering dipakai, yaitu hadisnya Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Segala macam perkara ibadah yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, itu sesat, dan orang yang melaksanakannya ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, aing barenya hong kasih aya. Lamun sia ngaji bari hees hudang-hudang jadi Wahabis ya. Sakil koe barenya hong kasih aya. Mun aing ayeuna ceramah sia hees ngadenge moal. Jelas moal. Akhirnya timbullah dusta di antara kita. Kayak begini kacau sudah. Di dekat sini ada masjid. Ada. Yang dipakai sholat Jumat ada. Saya tanya, di kampung ini kalau sholat Jumat, azan Jumatnya 1 kali apa 2 kali? 2. Sepakat? 2 kali. Sarua pas di kampung aing berarti. Di zaman Nabi saya tanya, azan Jumatnya 1 kali apa 2 kali? Di zaman Nabi azan Jumat cuma 1 kali. Mana dalilnya? Kok bisa sekarang menjadi 2? Ini bid'ah atau tidak? Kalau ditanya bid'ah atau tidak, maka jawabannya bid'ah. Karena nggak ada di zaman Nabi, tapi masuk ke dalam bid'ah hasanah. Kok bisa dulu 1 sekarang 2? Buka Nurul Yakin. Kitabnya kecil. Udah idadib ini apa? Idadi ini sudah ngaji kitab ini. Di zaman Utsman ibn Affan ziyadatul azan Jumat bi azanin fa huwa bisabab kasratin nas. Di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan azan Jumat itu ditambahkan menjadi 2 kali. Kenapa ditambahkan 2 kali? Bisabab kasratin nas, karena semakin banyaknya manusia. Khawatir kalau cuma 1 kali banyak yang enggak salat Jumat. Tapi ayeuna hukum geus 2 kali azan ma azan salat manteu. Benar. Loba teu. Dia ngomongkan masalah Jumatan ya. Ngudut aya 2 hukumna. Hukum udut makruh, hukum rokok makruh sama haram. Aing nyokot makruh, soalnya tak bisa eureun deui. Ngeunah keneh ieu. Ngan aing berenya lamun iman ke khutbah tong ngudut sia. Pada saat acan imam khutbah ge aya ngomong, jelema sia lamun imam khutbah tong ngobrol. Lamun sia ngobrol ibadahna moal manfaat, bener teu? Leres teu? Komo bari ngudut. Mantakna kowe berenya hong ka sia. Jalema lamun aya nu ngaroko keneh moal jadi imam salat. Manya si Allah. Tuhan adabnya. Ini ada akhlak kayak begini juga. Ini saya kasih tahu lagi, kalau di masjid ini kadang ya saya kasih tahu, rokok tuh haram. Haram dalam 3 perkara. Fil hali wal mahal wal waqt. Hal, keadaan. Keadaan haram merokok ketika keadaan sedang pembacaan maulid. Ini hati-hati. Kalian kalau baca maulid sambil merokok, jangan ngarep Nabi mau datang. Jangan mengharapkan Nabi mau datang kalau lagi baca maulid masih ada yang merokok. Mahal tempat masjid, ya aing berenya kasihannya. Loba masjid zaman ayeuna lain nyiapkeun sajadah jeung mukena, malah nyiapkeun aspal di jero masjid. Bener teh?
Akhirnya sajadah bolong-bolong ku sabab rokok. Benar. Ngarokok di luar masjid, aing tengah larang. Lamun di jero masjid ku aing tenggel sia boga hulu. Tuh akhlakna ieu. Saya tanya, masjid rumah Allah atau bukan? Sia datang ke Imah Jokowi hungkul tengah ngarokok sia. Moal wani sia ngarokok hadapan presiden sia. Manya ieu sia ka Imah Allah arah ngudut ngeunah-ngeunah deui. Ieu akhlak nu kos ieu akhlak. Aing berenya akhlak. Lain dilarang tapi akhlak. Gak ada adabnya ini. Waget waktu. Lagi waktu mau sholat, waktu mau baca yasin, waktu baca Al-Quran, jangan sambil ngerokok. Namun kan ngaji kitab kumaha Habib, ayo tak bisa tak bisa ngaharamkeun Salah mun keur ngaji memang ngeunah ngarokok. Kamu bari kopi liong, wah geos ya. Eta ilmu laduni asup ka otak aing. Kumaha nya teu bisa eta aing mah. Ngamakruhkeun lah eta mah aing lah. Tapi lamun keur ngaji mah geus lah tong ngarokoknya. Ngaji Al-Qur'an tahan we. Mun ngaji kitab kumaha nya asal ada teu bisa khutbah Jumat di dia ku lalaki apa ku awewe? Bener. Aya ku awewe. Aya. Di mana? Tah eta teh eueuh di zaman Nabi. Nu kos kitu eueuh ajaranna geus na bid'ah menjadi bid'ah dolalah. Bid'ah yang sesat. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Maulid ada nggak di zaman Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Maulid baru pertama kali diadakan di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu secara gebiar besar-besaran ketika beliau umat Islam melawan pasukan salib. Kalau kecil-kecilannya 5 orang, 10 orang, 20 orang udah ada sebelum zamannya Salahuddin udah ada maulid. Maulid nggak ada di zaman Nabi. Tahlil pun nggak ada, tawassul pun nggak ada, ziarah pun nggak ada. Maka saya tanya, bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Menurut Majelis Ulama Indonesia, maulid dikategorikan bid'ah, tapi masuk ke dalam bid'ah hasan, bid'ah yang itu pendapat MUI. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Dalilnya apa? Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Sepakat? Buka ta'lim ta'lim. Masih halaman awal. Di bawah hadis talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Di bawahnya ada penjelasan wajib talabul ilmi yakni ilmul hal. Wajibnya menuntut ilmu adalah ilmul hal, yaitu ilmu keadaan. Apa maksudnya keadaan? Maka dijelaskan lagi, ma yatawassalu ilal wajib fahuwal wajib, au yatawassalu ilal fardhan fahuwal fardhan. Apa yang menyampaikan kepada hukum wajib, maka itu menjadi wajib, dan apa yang menyampaikan kepada fardu, maka itu menjadi fardu. Keadaan ini maksudnya bagaimana, Bib? Saya tanya semua jamaah di sini, keadaan kalian agamanya Islam atau bukan? Maka wajib menuntut agama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib atau tidak? Maka wajib bagi kalian menuntut ilmu sholat. Kalau sholat kalian mau sah, wajib menuntut ilmu fikih. Kalau fikih kalian pengen tahu, wajib menuntut ilmu hadis, ilmu tarikh, ilmu sejarah, dan bagaimana itu Al-Quran. Maka wajib menuntut ilmu agama, karena keadaan kita mewajibkan perkara tersebut. Terus hubungan sama maulid apa, Be? Maka ini akan ada satu kaidah. Ingat, saya minta tolong jamaah jangan ada yang berisik. Yang laki udah saya tanya, sekarang yang perempuan saya tanya. Nutup aurat, hukumnya wajib atau sunnah? Yang di sana nggak kedengeran, kompak sama-sama, wajib atau sunnah? Betul. Tapi aing bisa ningali na bebersia. Sia mah wajib na make tiung pas pengajian doa. Benar. Leres. Giliran nyapu halaman imah teu make tiung. Aya nu kitu. Mangkat ka warung teu make tiung. Aya. Ngajemur acuk make handuk hungkul. Aya. Bener. Sok aing nanya ka awewe kunaon sia kaluar imah teu make tiung kunaon? Haredang. Goblok sia. Kalau haredang cenah. Ya lah manusia ngomong haredang.
Berarti sia ngomong kos kieu. Ieu si Habib iraha beres ceramah aing rek balik geus hareuda aing make tieu tadi. Kitu teu? Kitu teu? Mun kitu mah balik aing. Jadi kunaon antara make tieu ka kamari mah kunaon? Loba butuhan. Kribo, orang mau kribo. Arate. Ya, aing nanya ka awewe sia nya. Boga bapak tuh sia. Boga bapak tuh. Jadi itu boga bapak tuh. Abe boga bapak. Aya kene bapana. Nu bapana aya kene kuing doakeun sing paling yuswa. Nu bapana geus eueuh kuing doakeun sing kuburanna jadikeun taman surga ku Allah. Amin ya rabbal. Aing nanya ka sia cinta teh ka bapak. Sayang teh ka bapak. Punten ibu punten. Namun sia boga bapak geus eueuh. Geus paeh, geus aya di kuburan. Sia keluar iman teu make tiuk eta bapak sia digendel ku malaikat tunggal poe. Tong kara sabeungkeun dua helai rambut perempuan yang terlihat oleh laki-laki bukan mahram menyebabkan ayah dan suaminya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Ini nanya ka awewe isukan keluar imah make tiung siap teu? Siap teu? Lalaki kabehan aminkeun doa aing. Aing ngadoa mun awewe di dieu isukan keluar imah teu make tiung kuen doa keur sing botak sia hulu. Sia beak. Botak-botak hulu sia. Amin ya rabbal. Ning Habib ngadoakeun jahat. Kajen teuing aya ngadoakeun jahat daripada sia maksiat tunggal poe. Benar. Laras. Jadi nutupan aurat hukumnya wajib atau sunnah? Sepakat? Betul? Meuli acuk hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Kalau sia ngapain kudu meuli acuk? Miskin salaki sia. Wajib atau sunnah? Tuh ayeuna sunnah. Teu konsisten sia mah. Cek awewe teh kieu. Ah, beb aing mah ngajawab teh salah wae. Kajeun. Iraha deui aing nyalahkeun awewe. Kan biasanya laki-laki yang selalu salah. Well barudak. Aing jadi bener balik ka imah masalah aing. Ya, aing nanya meuli acuk hukumna wajib atau sunnah? Sunnah. Wajib. Meuli acuk hukumna mubah. Hukumna naon mubah teh? Dilaksanakeun heuh wae tadi kajeun. Teu dilarang, teu diparentah. Eta mubah. Tapi akan ada kaidah taghayyurul ahkam. Perubahan hukum yang tadinya mubah bakal berubah menjadi wajib kalau digunakan untuk menutup. Jadi menutup aurat hukumnya membeli baju digunakan untuk menutup aurat hukumnya minta duit ka salaki jeung meuli acuk hukumna. Pak geus menang dalil tah kawajiban sia. Miskin tah sia. Jadi lamun seandainya meuli acuk dada katingali wajib atau haram? Paha katingali wajib atau haram? Di luhur kahandap katutup aurat tapi nya kos leupeut. Nyo sia leupeut. Mereka tenteng. Piung dipake, gamis dipake, dada ditonjolkeun. Nokos itu di kampung ieu aya teh. Loba pan teh. Bujur ngahaja dikaluarkeun aya. Bener. Tapi ngahaja apa teu kahaja? Ngahaja. Aminkeun doa aing. Mun aya awewe kos kitu ngahaja mamerkeun bujur jeung mamerkeun dada ku aing doakeun sing gede sabelah. Sia nyengsot sia. Na'udzubillahi min. Jadi intinya membeli acuk hukumna lantaran ku sabab jeung nutupan jelas. Terus hubungan jeung maulid naon deh? Naon hubungan jeung maulid? Maka saya tanya, bersolawat kepada Nabi hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Apa dalilnya?
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ini ayat Allah, betul. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei kalian orang-orang beriman, sallu, bersalawatlah kalian alaihi kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ngejelasin ini ayat kayaknya nggak perlu pakai tafsir, nggak perlu kita gunakan kaidah nahwu sharaf, kita buka jurumiyah, nggak usah pakai alfiyah, kita kecil aja jurumiyah. Fi'il dalam kalimat sallu. Saya tanya, ini fi'ilnya fi'il apa? Amr atau mahdi? Amr, sepakat? Saya tanya, kalau fi'il amr perintah atau bukan? Perintah. Saya tanya lagi, ini fi'il jatuhnya wahdah muannas atau jamak? Jamak. Kenapa bisa dijamak? Karena ada huruf waw di alimat sallu, sehingga itu menjadi fi'il amr jamak kepada al-mu'min, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi sholawat hukumnya saya tanya, sholawat hukum wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib. Peringatan maulid ada nggak sholawatnya? Tahlil ada nggak sholawatnya? Tawasul ada nggak sholawatnya? Ziarah ada nggak sholawatnya? Hul ada nggak sholawatnya? Ma yatawassalu ilal wajib fahuwal wajib. Apa yang menyampaikan kepada wajib, maka itu menjadi Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Jadi kalau seandainya ada orang-orang Wahabi, jenggot selapis 2 lapis, celana cingkrang, datang ke Cisauk, ngomong, arek, naon siang ngerayakan maulid mah bid'ah, maulid mah sesat, di zaman Nabi. Maka kurang jawab koskil. Oh, kamu nanya? Nggak, bohong. Itu bercanda. Jadi kalau ada orang-orang Wahabi datang ke kampung ini, datang ke tempat ini ngomong, arek, naon ngerayakan maulid mah bid'ah, sesat, di zaman Nabi. Jawab kurang. Oh, jadi maulid teh bid'ah lantaran di zaman Nabi. Tahlil teh sesat lantaran di zaman Nabi. Berarti lamun kos kitu beungeut sia oge sesat, beungeut sia mah di zaman Nabi. Benar. Well, tongkara beungeut manehna, ieu kedeung tinggal di beungeut aing ya. Ya, aing berenya hongkas ya. Beungeut kos kieu aya teh di zaman Nabi. Aya teh. Beungeut kos aing ge di zaman Nabi, komo di beungeut kos sia atuh. Terus namun beungeut aing di zaman Nabi, beungeut aing bid'ah gitu. Beungeut aing sesat gitu. Beungeut aing asup neraka gitu. Tidak seperti itu, besti penjelasannya. Kumaha barudak? Aya deui ngaranna Syiah, nyaho Syiah. Syiah nyaho? Ieu kaha deui. Ieu orang-orang Syiah itu narik umat biar masuk Syiah itu pakai duit. Saya pernah dengar ada kabar satu kepala orang yang masuk Syiah itu 20 juta. Ingat, satu kepala. Kalau satu keluarga ada 5 orang masuk Syiah semua 100 juta sebulan. Hayang moal. Yakin? Dah heueuh duit teh can aya heueuh beungeut. Coba mun geus aya beungeut cicing sia. Tapi kaha teh ieu maksiat ye nya ngapunten ya. Nu ngaranna ajaran-ajaran sesat zaman ayeuna geus loba, komo deui maksiat. Bener teh? Aya dina HP ayeuna maksiat ngaranna judi online. Slot. Kakek Zeus. Max Win. Bener? Loba teh. Aing nanya, ieu kabeh ya Raja Mahdi ya. Urang teh rakyat lain. Rakyat tong main judi online kan udah diwakili sama wakil rakyat. Nyaho meureun. Aya Bang? Cuk manehna teh saya bukan main judi online, saya main Candy Crush. Aing bere nyaho teh sia ieu. Aing boga Candy Crush. Tah,
MLG aya aing mah. Mobil Legend aya aing. Sok tingali nickname aing Sunan Gunung Jati top 8 Harley Jawa Barat. Abi presa nih bos, senggol dong. Yo, Candy Crush aing boga. Level aing eta teh geus 800 aing boga level. Saking gabutna aing main game. Di online loba. Bang Emok loba. Mabokna loba teh. Zinahna loba teh. Loba punten aing baraya kasih zinah zaman ayeuna. Lain jelema goblok kumpul lain. Ada orang paham agama. Katanya seorang ulama. Dia punya pondok pesantren di Bandung. Kiai masuk ke dalam penjara. Kasusnya perkosa santriwati. Kacau tuh. Gelo tuh. Alasan naon memperkosa santriwati teh? Lamun sia hayang ilmu barokah, ilmu manfaat, taatkeun guru. Guru minta pijit, jadi pijit plus. Loba teh nu kitu. Matana kuring barenya sia. Mun sia salaku indung jeung bapa, pendidikan pang penting jeung keluarga, lain pendidikan formal. Komodi sia punten boga anak awewe. Sok aing nanya ka sia, bisa teu sia ngajamin anak awewe sia parawan keneh? Teu bisa. Bisa teu sia ngajamin anak sia di sakola teu bobogohan, teu rangkul-rangkulan, teu grepe-grepean. Pak punten Pak sia boga anak laki, bisa teu ngajamin anak laki sia teu pernah minum. Bisa teu ngajamin anak sia laki teu ngausak awewe. Teu bisa. Punten Bu, ibu balik di dieu, paeh bisa teu? Bisa mun geus takdir nama bener. Punten Bu, ibu paeh si bapak kawin deui. Moal ingat kasihan. Pak punten Pak, bapak paeh si ibu, yes aing menang warisan ti bapak. Tetangga urang eueuh nu parduli ka urang anu geus paeh mah. Paling nganterkeun ka kuburan jeung tahlil hungkul. Urang boga dulur, kakak beradik, urang paeh moal aya nu peduli. Paling nguruskeun warisan. Bener teh? Tapi anak moal poho ka kolotna geus eueuh nepi ka iraha moal poho. Pertanyaannya, sia buka anak soleh apa sebaliknya? Bener teh sia ngadidik budak. Bener teh sia ngadidik budak. Matana pendidikan pang pentingnya eta pendidikan agama. Jelas teh ka dieu? Paham teh ka dieu? Arek ngadidik keluarga ka agama, asupkeun ka pondok pesantren. Deketan para ulama, deketan para kiai, deketan para habaib, eta dinamakeun sia. Tapi kudu hati-hati pilih ulama. Jangan sembarang pilih ulama. Ikutin kata Imam Syafi'i. Pilihlah ulama, ikutilah ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena menyampaikan kuntum khairul ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena mereka ulama tersebut menyampaikan amal ma'ruf dan nahi munkar. Ikuti ulama yang dibenci oleh orang-orang munafik. Karena mereka menyampaikan kebenaran. Yang ngomong bukan saya, Imam Syafi'i. Jangan ngikutin ulama yang imannya bukan sama Allah, yang imannya bukan sama Nabi. Lebih memang ada ulama iman bukan sama Allah, ada. Terus kalau iman bukan sama Allah, iman kepada siapa? Imanuhum fi amplopihim. Iman kan? Namun itu imanuhum fi besakihim. Besek. Dia aing nanya kasih amplop isina naon? Duit. Money is everything. Duit itu segalanya. Sakabeh jamaah di dia aya teu nu teu butuh ka duit. Tong karasia aing moal munafik, aing ka dieu mah nya aing ka dieu, aing di dieu ge butuh ka duit. Tong karasia aing ge butuh ka duit mah. Sok aing nanya ka sia aing boga pamajikan kira-kira dibere duit teu? Aing boga anak sakolah mayar make naon? Aing ngabangun pondok make naon? Semen. Pasir. Batu. Melina make naon? Sakabeh ge kudu duit.
butuh kaduit dan jadi masalah. Yang jadi masalah iman geus kaduit. Lamun iman geus kaduit, duit berem, iman berem. Duit biru, iman biru. Nu mere duit partai berem, iman ka partai berem. Nyaho berem. Aya berem. Lamun sia manggil ulama iman ka partai, ngadukung mati-matian ka partai, iman ka partai ieu, partai itu, maka kuring mere nyaho eta lain ulama tapi anjing-anjingnya partai, saudara. Betul atau tidak? Anjing pakai sorban, anjing pakai gamis, eta ulama iman ka partai. Kahade sia ieu, kahade. Naudzubillahi min aing moal tasya milih ieu, milih itu, milih ieu moal. Soalna ieu mah lain tanggung politik. Ngan aing minta ka sia pesan aing hiji, tong jadikeun politik kiai jeung kiai saling musuh-musuhan. Tong karena politik tetangga jeung tetangga musuh-musuhan. Tong karena politik ormas diadu dengan ormas. Cukup 2019 Front Pembela Islam diadu domba dengan Nahdlatul Ulama. Cukup Laskar diadu domba dengan para bansernya. Udah gak zaman, ingat udah gak zaman. Sekarang waktunya apa? Untuk kita bersatu. Berbeda pilihan tetap bersatu jua. Ingat pesan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dan ingat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di tali Allah, jangan sampai kalian terpecah belah. Maka saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Semua jamaah jawab yang kompak, siap bersatu untuk Allah. Yang kompak, siap bersatu untuk Allah. Siap bersatu untuk Nabi. Siap bersatu jaga Islam. Siap bersatu untuk Indonesia. Umat Islam Cisauk, angkat tangannya, angkat suaranya. Siap satu komando ulama. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat, saudara-saudara kita di Palestina lagi susah. Mereka dibantai habis-habisan. Kalian tidur enak, nyaman. Kalian gak keganggu. Mereka tidur udah siap menghadap Allah. Mereka keluar rumah udah siap menghadap Allah. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan kemenangan. Allah hancurkan orang-orang Yahudi Israel. Yang zalim Allah hancurkan. Amin ya Rabbal. Dan tadi ingin ngadoakeun sianya. Ini gantian saya doakan aing. Aing teh tanggal berapa aing? Ini tanggal 26 Oktober. 20 Oktober kamari aing ulang tahun. Doakan aing sing panjang yuswa, berkah, manfaat ilmu, sehat walafiat. Doakan oke. Aing boga pamajikan ayeuna keur leuneur. Keur ngandung. Geus 6 bulan. Doakan sing lahiran lancar. Ini pamajikan aing ya. Ayeuna teh berarti ngandung anak kelima saya. Hahe ya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tadi ada yang enggak terima lah atau Habib sunana kasar teuing punten Bu. Kumaha deui atuh da emang aing mah kieu. Aing kelahiran lain kelahiran Sunda. Saya kelahiran Melayu Tulen. Saya Melayu Tulen. Saya orang Sumatera, saya orang Palembang. Saya besar di Bogor. Saya di Palembang cuma numpang lahir. Di Bogor dari tahun 2016, 17, 18, 19 itu saya ada tugas dakwah di Leuwi Damar berdekatan dengan suku Baduy. Nah, 2021 akhir saya pindah ke Ciamis atas perintah saya punya guru. Saya punya guru nyuruh saya untuk pindah ke Ciamis. Dia bilang pindahlah ke Ciamis. Saya pindah ke Ciamis dan alhamdulillah setahun setengah saya di Ciamis, alhamdulillah dipercayai dan diberkahkan oleh orang-orang sana, diberikan secara gratis, nggak beli, nggak wakaf, nggak hibah, diberikan secara cuma-cuma tanah seluas 12 hektar. Dan sekarang alhamdulillah kita lagi bangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Ribatul Ilmi wa Da'wah yang insya Allah menyalurkan para hafidh wal hafidhah ke Tarim Hadramut Yaman. Doain biar saya bangun pondoknya lancar, mudah, gampang. Matakna eta
Urang hayu ayeuna maca salawat babarengan, urang maca salawat asghil. Urang niatkeun maca salawat asghil jeung Allah kasih pertolongan buat saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Anak bangsa tolong dibantu untuk mengelilingkan dagangan saya. Aing mah arek jualan. Terus itu. Lebih baik jualan keuntunganna jeung ngabangun pondok pesantren. Fadol, nu arek meuli mangga. Teu meuli kajian doakeun. Arek teu meuli tapi arek sedekah mangga titipkeun wae. Berapapun mudah-mudahan Allah gantikan dan berikan manfaat kepada kalian dunia akhirat. Per botol dimahar dengan harga Rp15.000. Fadol, mau beli silahkan. Enggak doain, sedekah juga silahkan. Nanti kita baca sholawat sama-sama. Nanti dikelilingkan parfum kepada para jamaah. Ayo sama-sama kita baca sholawat. Allahumma
semua angkat tangannya, angkat suaranya. Ilahi lastolet Firdausi wala akwa fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirun. Aduh Gusti Abdi sanes namun mugi Gusti kersa ngahampura dosa. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup ada satu informasi lagi insya Allah yang akan saya sampaikan. Untuk informasi pondok pesantren dan juga untuk perkembangan pembangunan bisa antum melihat di Instagram saya SAYYID Sayyid garis bawah underscore SYAHAB Syahab 95 Sayyid underscore Syahab 95. Foto bisa melalui nomor tersebut. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Syukran jazilan jazakumullah khairan ala ihtimamikum wa ala jalisikum wa ala hadirikum fi hadzal makan al mubarak. Hadza minni wa lahu minkum wa bil taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalul dzikri ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. عليها نحيا وعليها نموت بها بعض إن شاء الله تعالى ونحن آمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر ذنوب كل المسلمين والمسلمات واستر عيوب كل المسلمين والمسلمات واصلح وانصر أمة المسلمين في فلسطين. اللهم يا إلهي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. يا إلهي يا محول الأحوال حول حلنا إلى أحسن الحال. يا إلهي يا ربي بالبركة جلال جلاله وبالبركة المصطفى أنزل هذا المعهد الفتوحات بركة وعلما نافعا واجعل هذا المعهد البركة في الدنيا والآخرة واجعل كل التلامذ والتلامذة صالح وصالح علما نافعا في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.